Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Al-Qur'an dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Al-Fatihah ala niyyati as-sahala wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil 'inayah ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني وإلى روح الشيخ هدي متمم أحمد متمم بسروان وإلى روح الشيخ بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini ada sebuah kitab judulnya Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang menerangkan isinya di dalamnya tentang keistimewaan kemuliaan bulan Sya'ban. Yang pertama, Asma'u lailatin nisfi min Sya'ban. Nama lain daripada malam nisfu Sya'ban. Dan ini kan tahunya malam itu malam nisfu Sya'ban. Ada malam lain, ada namanya yang lain daripada nisfu Sya'ban. Maka disebutkan zakara ba'dul ulama lailatan nisfi min Sya'ban asma'un katsirah. Sebagian ulama menyebutkan malam nisfu Sya'ban itu namanya banyak. Di antaranya ini tidak semuanya saya sebutkan karena banyak namanya. Yang pertama kata Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani Al-Lailatul Mubarakah, bahwa malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan malam yang diberkahi, malam yang diberikan keberkahan. Maka kalau kita ibadah pada malam itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh baca apa? Surah Yasin. Kan banyak nanya, ngapu nak surah Yasin ni? Cobalah kita bayangkan kalau sempat malam nisfu Sya'ban itu baca surah Al-Baqarah 3 kali. Ayatnya jumlahnya 286 ayat.
Ayat terakhir itu panjang, ayat dekat-dekat terakhir itu paling panjang itu, 280 kalau salah. Yang panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu panjang itu ayatnya. Ayatnya itu satu halaman. Apalagi 3 kali baca surah Al-Baqarah. Atau kita surah Al-Imran. 3 kali baca surah Al-Imran malam nisfu Sya'ban. Panjang. Dan itu disebut dengan sab'ut tiwal. 7 ayat yang panjang. 7 surah yang panjang. Ngapa mau Yasin? Karena Yasin itu disebutkan dalam hadis, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, maka di pagi harinya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Yang kita baca hatinya Al-Quran. Dan dibaca pada malam yang dibarakahi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya adalah Lailatul Haya atau Walailatul Idil Malaikah. Malam hari rayanya malaikat. Jadi malaikat itu ada hari raya. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu termasuk kepada malam rayanya malaikat. Malaikat itu merayakan juga, raya juga. Masa kita itu. Walailatul Idil Malaika, malam Idnya malaikat itu kama dzakarahu Abu Abdullah Thahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitabih Uyunul Majalis. Disebutkan malam hari rayanya malaikat malam nisfu Sya'ban itu disebutkan oleh Syekh Abu Abdullah Thahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi di dalam kitabnya judulnya Uyunul Majalis. Jadi kita itu sekalian merayakan hari raya malaikat. Yang ketiga, Lailatul Syafa'ah. Malam diberikan syafaat. Itu nama lain daripada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Takfir. Lailatul Takfir ini maknanya malam dihapus dosa-dosa kita. Maka disebutkan wa min asma'iha, sebagian daripada nama malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Takfir, yaitu malam penghapusan, li'annaha tukaffaru dzunubas sanah, karena menghapus dosa setahun. Kalau kita beramal pada malam nisfu Sya'ban itu ngapus dosa setahun. Kemudian yang paling penting daripada itu adalah Lailatul Ijabah. Malam yang diperkenankan doa, yang diijabah doa. Kalau kita berdoa, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doanya. Kalau seseorang hamba itu berdoa, maka doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, Lailatul Awwali Rajab, malam awal bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Id, malam Id. Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Kemudian yang kelima, wa Lailatul Idul Adha, pada malam Idul Adha. Itulah malam yang tidak tertolak doanya. Yang semalam nisfu Sya'ban itu 2 malam. 2 malam apa maksudnya? 2 malam yang diberkahi. Pertama, doa kita diijabah karena malam Jumat. Yang kedua, doa kita itu diterima karena malam nisfu Sya'ban. Jadi 2 malam tuh. Dan kita beruntung kalau kita puasa siangnya. Kenapa? Pertama, dapat pahala ayyamul bid. Puasa di bulan purnama 13, 14, 15 setiap bulan.
Yang kedua, jatuhnya pula tanggal 14 itu pada hari Kamis, kita dapat pahalanya 3. Pertama, pahala puasa hari Kamis. Yang kedua, pahala puasa Ayyamul Bid. Yang ketiga, pahala puasa di bulan Sya'ban. Dan ada satu amalan ijazah dari Habib Salim Asy-Syatiri. Siapa yang malam nisfu Sya'ban menuliskan surah Shad ayat 54, inna haza la rizquna ma lahu min nafat, pada malam nisfu Sya'ban, kemudian tulisan itu dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan duit, tempat penyimpanan uang, itu insyaallah dalam setahun itu diberikan keberkahan, diberikan kelancaran rezeki. Nah, ini ijazahnya. Cuma lewat malamnya lah. Udah semalam gitu nulis tahun depan pula. Malam kok kita tak tahu tahun depan kita nulis Nanti ada ijazah lain. Saya bawa nih kitabnya, judulnya Ajaibul Hukama. Ini sudah saya dapat ijazahnya, kitabnya dari Kiai Mutammam Pasuruan. Dan sudah diijazahkan. Ini nanti saya kasih, ada 2 amalan nanti. Nah, itu nama lain daripada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada pertanyaan, madza fi Sya'ban? Apa yang ada dalam bulan Sya'ban itu? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini tahwilul qiblah, pemindahan kiblat. Makanya di apa namanya, kalau kita berangkat umrah, itu ada namanya kalau jalan-jalan ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu 2 kiblat, cuman sekarang kalau dengar ceritanya, kalau tidak salah sudah ditutup satu kiblatnya. Kiblat yang lama itu sudah ditutup. Kalau dulu ada 2 kiblat di situ. Satunya menghadap ke Baitul Maqdis, satunya menghadap ke Ka'bah. Cuma yang di Baitul Maqdis itu sudah ditutup ceritanya. Itu sejarahnya luar biasa itu. Jadi masjid itu dulu dibangun seperti itu. Masjid, makanya disebut Masjid Qiblatain. Karena ada 2 kiblat. Untuk mengenang sejarah supaya orang tahu bahwa dulu sejarahnya lebih kurang 17 bulan itu sahabat-sahabat Nabi dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, makanya pada bulan Sya'ban itu terjadi pemindahan kiblat. Pada bulan Rajab Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan salat. 17 bulan ke depan maka Nabi SAW diperintahkan untuk memindahkan kiblat. Ngadapnya kemana? Masjidil Haram. Maka disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban ini, kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah. Pada bulan Sya'ban ini pemindahan kiblat. Dari mana? Min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi rughbatin qawiyah. Maka Nabi melihat hal itu dengan keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat supaya kiblat itu dipindahkan. Karena kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 144 dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, juz yang keempat halaman 120, beliau menjelaskan bahwa dulu Nabi itu tidak senang. Tidak senang ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu. Karena kenapa? Karena dulu ada beberapa alasan kata Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pertama, dulu orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Muhammad itu kan tidak tahu kiblat katanya. Kata orang Yahudi. Sehingga nengok orang Yahudi ini ngadapnya ke Baitul Maqdis, makanya Muhammad itu ngikut ngadap ke Baitul Maqdis. Itu kata orang Yahudi. Maka gara-gara cakap ini, perkataan orang Yahudi ini, Nabi pun tidak menyukai kalau ngadap ke Baitul Maqdis. Yang kedua, Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim, yang merupakan keturunan Nabi ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Itu jaraknya jauh itu. Kalau Nabi Isa jaraknya dekat-dekat. Karena jalurnya Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya jalurnya Nabi Ishak. Tapi Nabi Ismail ini kan kekosongan sampai terakhir kepada Nabi Muhammad 571 Masehi baru Nabi Muhammad lahir. Sedangkan Nabi Ismail ini sebelum Masehi. Jadi jauh jaraknya.
Jadi Nabi tidak menyukai itu. Dan ini kiblat Ka'bah ini merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim. Kemudian Mekah ini kan tempat kelahiran Nabi. Untuk melembutkan hati orang Mekah, maka Nabi ini meminta kepada Allah supaya dipindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Mekah. Maka Nabi itu terus nengok ke langit. Nabi itu negosiasi juga dengan malaikat Jibril. Jibril minta dengan Tuhan tuh supaya dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah nih. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku kesambung lah dengan kau Muhammad. Tidak ada bisa juga berikan keputusan. Makanya malaikat Jibril itu ngantar proposal Nabi Muhammad. Nah, itu bahasa gitunya ngantar proposal Nabi Muhammad. Isinya tentang pemindahan kiblat. Dan alhamdulillah proposal itu ternyata disetujui di ACC. Ini bahasa saya nih. Di ACC proposal itu, Nabi terus nengok ke langit. Terus nengok ke langit. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama. Nabi itu terus nengok ke langit. Muqallib itu kadang nengok, kadang enggak, kadang nengok, kadang enggak. Itu nama muqallib. Bolak-balik Nabi nengok ke langit itu. Maka dengan nengoknya Nabi ke langit, Allah nurunkan wahyu surah Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami ini melihat engkau wahai Muhammad menengadahkan wajahmu terus ke langit. Tengok ke langit, aku ada pada keputusan. Maka kami palingkan arah kiblatmu kepada kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, kepada masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke masjidil haram. Inilah ayat tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu terjadi kapan? Kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengutip dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Beliau menyatakan wa amarahullahu azza wa jalla bistiqbalil Ka'bah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memalingkan wajahnya, memindahkan arah kiblat kemana? Bi istiqbalil kiblah, menghadap bi istiqbalil Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah. Kapan itu? Yaumats tsulatsa lin nisfi min Sya'ban, pada hari Selasa. Dan jatuhnya pada nisfu Sya'ban tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu terjadi pemindahan kiblat. Kiblat kita kok ada ke Baitul Maqdis gitu. 17 bulan gitu tuh ngendap ke Baitul Maqdis, 17 bulan 3 hari. Nah, lama juga tuh dulu. Sahabat-sahabat Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini Rabbul A'mal, amalan-amalan kita ini diangkat. Maka disebutkan min muzaya syahru Sya'banil ma'rufah Rabbul A'mali fihi. Dan sebagian daripada keistimewaan bulan Sya'ban yaitu Rabbul A'mali fihi, diangkatnya amalan di dalam bulan Sya'ban ini. Wa huwa ar-Rabbul Akbar al-Ausa', dan itu pengangkatan yang besar dan luas. Jadi seluruh amal kita setahun ini itu diangkat pada bulan Sya'ban. Malaikat melapor ke Tuhan, kepada Allah, itu pada bulan Sya'ban. Maka ada sebuah riwayat dari Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasum min syahri minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu puasanya banyak di bulan Sya'ban. Lama Nabi puasanya. Apa kata Nabi? Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan manusia, yaitu bulan antara Rajab dengan Ramadan. Kalau Rajab ramai orang, puasalah, memperingati Isra Mi'raj.
bulan Rajab. Kalau Ramadan apa lagi? Tarawih, siangnya puasa, sorenya ke pasar beduk, beli bukuan, malamnya berbuka, maghribnya berbuka, malamnya bangun lagi, salat qiyamul lail, makan sahur. Amin. Kalau bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban ini banyak dilupakan orang, kata Nabi. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan yang diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka, aku cinta bahwa ketika diangkat amal aku dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi ketika di bulan Sya'ban itu banyak melakukan ibadah puasa, kecuali di akhir bulan Sya'ban nanti. Kenapa? Karena supaya pemisah antara Ramadan dengan Sya'ban. Karena itu hari syak namanya. Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Itu hari syak. Nah, itu raf'ul amal. Kemudian yang selanjutnya adalah fadlus siyami fi Sya'ban. Saya tak baca galaunya dah. Karena kita ngambil poin-poinnya, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban itu. Maka Nabi pernah ditanya, ayyus shaum afdalu ba'da Ramadan ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Maka Nabi menjawab Sya'ban li ta'zimi Ramadan, yaitu puasa pada bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Maka ditanya lagi, fa ayyus sadaqah afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab sedekatun fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Nah, itu tentang puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya, bulan Sya'ban ini adalah syahrus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban ini min muzaya syahri Sya'ban, sebagian daripada keistimewaan bulan Sya'ban, annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayah as-salah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan Sya'ban ini bulan diturunkan perintah bersalawat, perintah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa ayatnya? Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Itu keistimewaan Nabi itu. Kalau dipanggil nama Adam, Nabi Adam itu dipanggil ya Adam, langsung ya Adam. Kalau Musa, ya Musa. Kalau Nuh, ya Nuh. Tapi kalau Nabi Muhammad, tidak tahu ya Muhammad panggilnya. Apa? Ya ayyuhan Nabi. Itu panggilan istimewa Nabi. Panggilan istimewa Allah kepada Nabi. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu, Nabi ketika berjumpa dengan hadirat Allah, Nabi langsung tasyahud akhir dan mengucapkan, apa ucapan Nabi? Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Nah, itu jawaban Allah itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu panggilan Allah, panggilan yang istimewa kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini yang disuruh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan juga salam. Jangan kita cuma mengucapkan salawat, baik. Maka kalau kita lengkapnya salawat dan salam itu apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu lengkapnya. Maka dulu ada seseorang yang menulis hadis. Dia lagi nulis hadis. Telepon amonya. Beliau ini ketika nulis hadis itu mengucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu terus ucapan.
Cuma tidak mengucapkan salam kepada Nabi. Maka suatu ketika beliau bermimpi. Mimpi ketemu Nabi. Maka ketika mimpi itu Nabi bertanya, "Hei si fulan, apakah engkau hanya bersalawat saja kepadaku?" Maka setelah bangun, maka beliau nulis hadis. Setiap nulis hadis bukan hanya bersalawat, tapi juga mengucapkan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Maka kita ini banyak bersalawat kepada Nabi. Jangan tak bersalawat kepada Nabi. Selawat tu kapan be? Kini tu bisa selawat. Makanya ada di ijazah nih. Saya baca ijazah nih. Ijazah. Ini ada kitab judulnya Ajaibul Hukama. Pada halaman 90. Ini namanya selawat pohon uang. Ini diijazahkan dari Kiai Ahmad Mutammam Pasuruan. Beliau dapat ijazah ini dari Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Salawatnya macam biasalah, macam gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Macam mana cara ngamalkannya? Dibaca 400 kali sesudah sholat Isya. Nah, ini ijazahnya nih. Saya ijazahkan ini dibaca sebanyak 400 kali sesudah sholat Isya. Boleh, nak kapan? Nak jam 8 lagi, nak jam setengah 9 lagi. Maka kalau kita ada hitungan digital, nah, yang main tekan atau yang analog itu, main tekan. Dapur kepada bawa, nak bawa menganten serah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tekan sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tekan sekali. Nah, dengan kan sudah nampak tuh, boleh 50 ke 100, boleh sudah 400. Cara ngamalkannya, selawat ini dibaca 400 kali setelah sholat Isya. Apa faedahnya? Ini ada faedahnya. Kalau kita punya beban berat, punya tanggungan yang banyak, amalkan selawat itu. Punya banyak utang. Utang di sana, di mana-mana utang . Itu beban berat namanya. Nak beli oko, duit detik. Nak beli lauk susah nasi. Amalkan selawat kau 400 kali setelah sholat Isya sehari. Kemudian yang kedua, kalau pengen punya rezeki yang tak pernah habis, amalkan selawat kau 400 kali setelah sholat Isya. Kalau sanggup. Boleh kurang dari itu. Saya tak berani nak kurang . Karena itu ada ijazah. Ijazahnya memang seperti itu dari kiainya. Karena ini sudah banyak diamalkan oleh orang. Insyaallah bagi yang membacanya istiqamah, itu seakan-akan memiliki pohon duit di depan rumahnya. Nah, ini boleh diamalkan. Ini dari Kiai Ahmad Mutammam Pasuruan, dari Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Boleh diamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu amalannya. Atau ada amalan yang lain lagi? Ada. Apa itu surah Al-Insyirah? Ini sudah diijazahkan juga. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Macam mana cara ngamalkannya?
Dibaca 10 kali setiap selesai solat 5 waktu. Zuhur 10 kali, Asar 10 kali, Maghrib 10 kali, Isya 10 kali, Subuh 10 kali. Jadi jumlahnya sehari semalam 50 kali. Kemudian sebelum baca itu tawassul dulu. Nah, kalau tadi tidak ada tawassulnya. Karena salawat itu langsung kepada Nabi. Kalau ini perlu tawassul. Apa tawassulnya? Pertama kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu pertama. Yang kedua, di ijazahnya ini disebutkan, yang kedua tawassul kepada Kiai Ahmad Siddiq Tuban. Setelah baca Fatihah, yang pertama kepada Rasulullah, baca lagi tsumma ila ruhi Kiai Ahmad Siddiq Tuban. Al-Fatihah. Yang ketiga, kepada orang yang menijazahkan. Nah, kalau bapak-bapak ini dapat ijazah dari saya, nah, kirim juga Fatihah untuk saya. Yang keempat, kepada guru saya. Karena beliau yang mengijazahkan kepada saya, Kiai Ahmad Mutammam Pasuruan. Jadi 4 itu tawassulnya. Dibaca 10 kali setiap selesai salat 5 waktu. Insyaallah apa faedahnya? Diberikan kelancaran dan kemudahan rezeki. Dan ini sudah pernah dilakukan banyak orang dan alhamdulillah mujarab. Jadi kita tuh banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Sebenarnya kalau kita kaji beberapa sejarah-sejarah, gali sejarah-sejarah ulama-ulama gitu ini banyak ijazahnya rupanya. Saya sudah banyak mendapatkan referensi-referensi tentang ulama-ulama gitu nih. Ternyata banyak ijazahnya. Dan itu masyhur di Mekah, masyhur di Mesir, ulama-ulama gitu itu. Di Tungkal ada namanya Syekh Utsman At-Tungkali. Beliau ini ternyata lahirnya di Merlung. Merlung lahirnya, Tanjung Jambung Barat, Tungkal Ulu. Ini kita nih tidak begitu mengenal Syekh Utsman Tungkal nih. Karena beliau ini sejak selesai tamat dari Madrasah Nurul Islam Tanjung Pasir, beliau langsung ke Mekah. Ngaji di Madrasah Sholatiyah. Nah, ini banyak ijazah-ijazahnya dari beliau ini. Ternyata sekarang masih hidup muridnya, namanya Syekh Said Mamduh. Dan itu diberikan beberapa ijazah dari Syekh Utsman Tungkal ini, beberapa kitabnya kepada Kiai Zainul Arifin. Beliau ini pimpinan pondok pesantren Darul Arifin. Dan itu memang belum saya dapatkan ijazahnya. Ada kitabnya judulnya Sulamur Raja, syarah daripada Safinatun Najah. Jadi kita ini kalau banyak ngamalan-ngamalkan daripada ulama-ulama yang diberikan ulama-ulama kita nih, itu luar biasa. Ada namanya Shalawat Badawil Kubra. Mungkin dalam beberapa hari ini nyampe bukunya. Saya sudah pesan kemarin. Nah, dan kita ini jangan sampai melupakan amalan-amalan itu. Amalkan. Ini baru 2 yang saya kasih. InsyaAllah dalam beberapa minggu ke depan, InsyaAllah nanti beberapa amalan-amalan nanti bisa kita amalkan yang saya kasih ijazahnya. Kita kembali kepada kitab Madza fi Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang dimana di dalamnya ini diturunkan perintah untuk bersalawat kepada Nabi, perintah mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Sayyib Al-Yamani, beliau mengatakan anna syahra Sya'ban syahra salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa bulan Sya'ban itu bulan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-ayah, karena ada ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima nazalat fihi. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Tapi ada juga yang mengatakan pada malam diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini tidak kuat. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa bulan Sya'ban ini, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di malam nisfu Sya'ban itu kan kita dianjurkan untuk sholat. Pernah enggak mungkin dengar sholat nisfu Sya'ban? Ada pernah dengar? Sudah ada ngamalkan belum? Tapi sholatnya itu bukan sholat khusus nisfu Sya'ban namanya. Jadi kalau kita mau sholat, usallinya bukan usalli sunnatan nisfu Sya'ban, sunnata lailati nisfu Sya'ban. Bukan sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, tapi sholatnya pada malam nisfu Sya'ban itu adalah sholat sunnah mutlak. Itu disebutkan para ulama. Karena pendapat yang lemah, itu pendapat yang mengatakan itu sholat nisfu Sya'ban, itu pendapat yang lemah. Karena ada hadis yang berbunyi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada malam nisfu Sya'ban, sumu naharaha, Nabi berpuasa di siang harinya, qumu lailataha, Nabi menghidupkan malamnya dengan beribadah salat pada malam nisfu Sya'ban. Maka makna hadis ini kata para ulama, menghidupkan malamnya dengan salat itu namanya salat sunnah mutlak. Lepas niatnya usalli raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat 2 rakaat sunnah oleh Allah Ta'ala. Dan salat ini kata para ulama boleh banyak rakaatnya. Boleh 50. Kalau tak sanggup 50, 100. Boleh 200, boleh 300, boleh 1000, boleh. Makin banyak rakaatnya, makin banyak kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bisa jadi malam itu 1 solat kita atau 2 solat kita dijabah oleh Allah SWT, diterima oleh Allah SWT. Itu nambah amal kita. Kalau dah dalam 1000, lah 2 rakaat menjadilah. Mana telap 1000, dah telap 100, dah telap 50. 2 rakaat, 4 rakaat. Atau kita nak nyambung solat tarawih 20 rakaat. Ada 20 rakaat kita solat sunnah mutlak pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian di siang harinya kita dianjurkan untuk berpuasa. Lalu pertanyaannya, tadi siang, tadi Jumat. Karena ada hadisnya, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dah. Tidaklah salah satu di antara kamu itu berpuasa pada hari Jumat kecuali didahulu oleh hari sebelumnya dan hari setelahnya. Bagi orang yang sudah terlanjur puasa hari Jumat namun pada hari Kamis belum berpuasa, maka dilanjutkan puasanya besok pagi. Karena kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa puasa pada hari Jumat hukumnya makruh. Karena kenapa? Munfaridan, puasanya khusus hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya kita. Hajjul fuqara wa idul masakin. Hajinya orang fakir, hari rayanya bagi orang-orang miskin. Maka kita kalau ketemu dengan hari Jumat puasa sunnah, maka didahuluilah dengan hari sebelumnya atau diakhiri oleh hari setelahnya, supaya tidak disebut dengan puasa munfaridan, puasa satu hari pada hari Jumat atau pada hari Sabtu. Nah, itulah beberapa keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban ini. Maka kita jangan melupakan bulan Sya'ban. Di malam pertama sampailah malam ke-15 banyaklah ibadah. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bulan Rajab itu terdapat malam yang diberkahi pada 10 malam pertama. Itu bulan Rajab. Pada bulan Sya'ban
Itu malam yang diberkahi, itu 10 malam kedua, terutama pada malam yang ke-15. Kemudian pada bulan Ramadan, itu malam yang paling diberkahi adalah 10 malam terakhir. Makanya Nabi SAW ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi beribadah sebanyak-banyaknya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena 10 malam terakhir itu adalah terdapat satu malam, yang malam itu lebih baik ibadah daripada ibadahnya 1000 bulan. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita ini jangan sampai melupakan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita tadi malam sudah baca surah Yasin 3 kali. Saya tidak ada hadir tadi malam karena dapat tugas di Pondok Pesantren As'ad itu untuk mimpin baca Yasin juga 3 kali di sana, sekalian ngasih tausiah tentang bulan Sya'ban. Dan kita itu baca Yasin 3 kali, niatnya berbeda. Itu mana sumbernya, mana referensinya? Kan ada orang nanya. Karena hadis sahihnya ada. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, yattali'allahu azza wa jalla, Allah memperhatikan. Siapa itu? Ala khalqihi, makhluknya. Allah memperhatikan makhluknya. Ini hadis sahihnya. Yang mensahihkan bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah saja, tapi ulama-ulama di luar Ahlussunnah wal Jamaah juga mensahihkannya. Salah satunya Syekh Albani dalam kitab Al-Silsilatus Sahihah, silsilah hadis sahih, beliau mengatakan hadza hadisun sahih, ini hadis sahih. Yattali'allahu azza wa jalla ala khalqihi, Allah memperhatikan makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Dan paling terpenting dari itu apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni dosa makhluknya kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang syirik kepada Allah dan musyahin, orang yang munafik, yang menebarkan kebencian, yang menebarkan fitnah di tengah masyarakat. Ini 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi selain itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, kok kita baca surah Yasin? Mana referensinya baca surah Yasin 3 kali? Kitabnya Kanzun Najah was Surur, karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban maca Yasinnya 3 kali. Yang pertama biniyati tulil umur, niatnya untuk panjang umur, diberikan keberkahan pada umur. Supaya kita kok umur semakin panjang, amal semakin baik. Mana enak? Umur pendek baik, umur panjang tak baik. Kalau disuruh milih kan macam tu. Tapi kalau disuruh milih macam tu, umur panjang dan baik pula amalnya. Karena hadisnya begitu menyebutkan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya baik amal. Panjang umur baik amal. Maka minta panjang umur dan diberikan keberkahan. Yang kedua, jadi setelah baca Yasin itu baca doa gitu tata caranya. Yang kedua, biniyati daf'il bala, dengan niat menolak bala. Kalau ada bala bencana. Ini kan sedang viralnya Omikron. Sampai dia tiap orang demam, ya. Termasuklah saya kemarin demam 2 minggu yang lalu, saya demam. Nah, sampai seminggu saya demam. Ada yang nyebutkan Omikron katanya. Minta supaya di malam nisfu Sya'ban kita minta supaya dijauhkan dari segala bala bencana, segala musibah, segala malapetaka. Kita kok di Jambi kita masuk aman, alhamdulillah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama-ulama kita kebanyak masih jago. Kita tengok-tengok tempat lain, kadang banjir, tidak tentu, kadang kebakaran, kadang kekeringan, kadang gunung meletus lah, kadang gempa bumi, macam-macam. Sebulan yang lalu ada gempa bumi di Padang kalau tidak salah, gempa bumi sampai 6,6 itu kekuatannya. Sampai ke kita di Jambi kok terasa juga. Dan kita alhamdulillah di Jambi masih aman. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan burdah itu jangan tinggal gitu. Burdah itu salah satunya. Salah satu untuk menolak bala. Kemudian niat yang ketiga adalah
biniyati istighna'i 'anil nas, untuk supaya diberikan kecukupan dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan baca Yasin, beramal di malam nisfu Sya'ban, dengan permintaan-permintaan kita itu semoga semuanya permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ini diberikan keberkahan umur, panjang umur, baik amal kita, dan juga kita semua dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, dan seluruh keluarga kita diberikan keistiqomahan, dijauhkan dari bala, musibah dan bencana. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak kita yang mengaji, anak kita yang masih kecil, anak kita yang sudah mengaji, yang di pondok pesantren, yang dimanapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua, dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan hatinya terus dalam jalan iman, dalam jalan Islam. Dan mudah-mudahan kita kalau ditakdirkan meninggal dunia, dicabutlah nyawa kita dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikianlah pengajian kita malam ini. Insyaallah mungkin 2 minggu lagi kita nih tutup pengajian kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Li khamsatun أطفئوا بها حر الوباء الحطيم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسات أطفئوا بها حر الوباء الحطيم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض. بلنا بلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.